Inilah mungkin salah satu hal yang saya selalu percaya ya, di kesulitan apapun juga dalam hidup itu pasti Tuhan selalu akan mengirimkan penolongnya. Ya. Ya mungkin kayak ketika saya nggak akhirnya kuliah di Jakarta, akhirnya Tuhan mengirimkan replacementnya, ternyata saya bisa kuliah di Singapura gitu kan. Dan ketika akhirnya waktu itu saya hidup susah, ya Tuhan mengirimkan malaikat terbaiknya yang sekarang menjadi suami saya. Wow. Dan itu ketemunya di Singapura. Dan disitulah for the first time in my life, I truly believe bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan gitu. Kalau kita gigih, kalau kita nggak menyerah dengan hambatan, kalau kita sungguh-sungguh gitu dan kita menunjukkan kesungguhan kita, orang juga pasti percaya gitu dan orang pasti akan membantu mewujudkan itu gitu. Jadi mungkin itu hanya sebuah foto, tapi setiap kali saya ngeliat foto itu dan setiap kali saya gagal, ya saya selalu ingat sih bahwa nggak ada mimpi yang ketinggian, yang ada hanyalah niat yang kerendahan. Semangat pagi, sobat sukses. Pada hari yang luar biasa ini, saya kedatangan sosok yang luar biasa, seorang entrepreneur, seorang motivator yang luar biasa. Ini adalah pertama kali di podcast saya, seorang tokoh perempuan yang hebat. Selalu memakai baju warnanya merah. Siapakah dia? Yaitu Miss Mary Riana. Hai, halo Pak Hermanto. Terima kasih sekali atas kedatangan Miss Mary di podcast saya ya. Sama saya yang terima kasih hari ini bisa berkunjung, ketemu sama Pak Hermanto dan hari ini diinterview sama Pak Hermanto. Aduh. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Iya. Karena sosok Mary Riana ini kan sudah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Thank you. Jadi memang ceritanya luar biasa. Mimpi $1 juta ya. Yes. Sampai difilmkan juga. Iya. Jadi ya hampir semua sudah diketahui nih sama masyarakat. Jadi saya mau nanya ini, wah ini apa ini yang ditanya? Yang belum pernah orang lain tahu ya. Itu ya. Okay. Iya. Boleh. Jadi, boleh. Kalau flashback ya, sebelum Miss Mary ke Singapura, itu memang Miss Mary kan dari sebuah keluarga yang sangat sederhana ya. Jadi tidak terpikirkan ya waktu itu untuk kuliah di luar negeri ya. Yes. Maunya di Trisakti kan ya. Betul. Wah, hafal Pak Hermanto hafal. Oh iya. Betul. Jadi itu memang orang tua ini karena kondisi krisis ya. 98 itu kan di awal tahun kan ini ya. Iya. Di awal tahun dolar sampai ke 15.000. Nah itu yang membuat orang tua worry. Akhirnya Miss Mary apply ke university di Singapura gitu ya. Betul. Jadi awalnya sih sebenarnya nggak pernah kepikiran bahwa kalian sekolah di luar negeri. Makanya ingat banget kalau pas lagi SMA itu biasanya mau sekolah di luar negeri biasanya kan udah persiapan tes TOEFL, SAT-nya berapa gitu kan, les tes TOEFL segala gitu. Saya nggak pernah ngambil tes TOEFL-an karena saya pikir ya toh bakalan kuliah di Jakarta kan gitu. Nah jadi ketika tahun 98 ternyata ada kerusuhan dan orang tua juga khawatir akan masa depan saya, terutama masa depan pendidikan. Dan kebetulan di saat kerusuhan itu terjadi, pemerintah Singapura juga memberikan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Dan juga puji Tuhan karena saya juga berasal dari sekolah yang terbaik di Jakarta, jadi mereka mengulurkan beberapa bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta dan akhirnya saya diterima di universitas di NTU waktu itu gitu. Nilainya cukup tapi uangnya nggak cukup. Dan makanya akhirnya sama keluarga terutama sama papa mereka benar-benar mengusahakan segalanya supaya at least saya bisa melanjutkan kuliah saya waktu itu akhirnya di NTU dengan hutang. Jadi beruntung sekali waktu itu bisa ikut program Nanyang University ya. Yes. Karena universitas ini kan tidak gampang ya untuk masuk ya. Betul. Dan khusus di tahun itu, kan akhirnya ketika kita sampai di sana ya, biasanya senior kita tuh paling terhitung cuma kurang dari 5 orang kayaknya orang Indonesia. Tapi khusus di tahun itu ada 100 pelajar terpilih yang dari Indonesia yang memang diberikan kesempatan. Jadi kita nggak perlu tes, cuma dilihat dari nilai dan surat rekomendasi dari sekolah dan akhirnya kita diterima di sana. Tapi ya again kelihatannya enak ya. Orang bilang kan wah enak banget gitu kuliah di Singapura, tempatnya megah, indah. Tapi kan nggak ada yang pernah tahu bahwa di balik semua itu kan ada kesulitan, ada tantangan. Bagaimana saya juga harus berproses dan harus ngutang
pulang gitu. Tapi itu satu hal yang saya syukuri sih. Ya, saya membaca juga melihat cerita Miss Mary ya selama di Singapura, terutama di awal-awal tahun pertama, kedua ya. Itu hidup dalam 1 minggu hanya $10 Singapura. Kalau kurs sekarang kan cuma 10.000 gitu ya. Itu Miss Mary masak nggak itu? Kalau di universitinya boleh nggak? Boleh. Tinggalnya di boarding house kan? Tinggalnya di dorm, asrama. Tempat asrama, betul. Karena itu juga yang paling murah pada saat itu dan juga disubsidi kan sama sekolahnya juga. Jadi boleh masak. Boleh, tapi kalau nggak punya bahan masak juga mau masak apa? Iya kan? Mie instan dong ya? Mie instan, dan mie instan pun juga terbatas karena kan waktu itu kan ketika pertama kali ke sana kan koper juga nggak terlalu besar, juga nggak bisa diisi sama banyak makanan kan. Jadi masak kadang-kadang juga mie instan yang sederhana, tapi seringkali cara yang paling pertama itu keliling kampus cari makanan gratisan. Ya kalau mie instan di Singapura juga pasti $1 juga. Betul. Terus biasanya kalau dari kan ada acara-acara, biasa kalau di tempat kampus kan suka ada acara, dan kalau biasa kalau ada acara kan ada makanan gratisan. Akhirnya udah saya cari tempat makanan gratisan di situ. Terus gitu makanan gratisannya juga kalau misalnya ada sisa biasanya saya bawa pulang supaya besoknya bisa makan makanan sisanya tersebut. Terus yang paling ultimate biasanya ya bawa bekal ke kuliah. Dan bekalnya pun juga saya cari yang paling murah, yaitu roti tawar. Dan rotinya juga bukan roti yang empuk ya. Roti yang paling murah, yang paling banyak ya biasanya nggak seempuk yang roti yang ada di Indonesia. Jadi yang itu keras, sih yang keras. Terus diminumin air supaya mengembang. Apal, benar-benar. Tapi itu sih mungkin kadang sekarang kalau saya cerita kita bisa menertawakan kejadian itu karena kan kita berpikir bahwa gila dulu kok bisa-bisanya seperti itu ya. Tapi kalau saya kembali benar-benar mengingat saat itu ya jangankan tertawa, tersenyum aja juga susah kan. Apalagi saya nggak mau orang lain melihat kesusahan saya nggak mau orang tua tahu bahwa saya susah gitu. Karena kan saya nggak mau mereka khawatir juga gitu. Jadi ya saya berusaha untuk menjalani itu sendiri, mengatasi masalah saya sendiri, dan akhirnya ya itu ngumpet-ngumpet makan roti di toilet. Bahkan saya pun nggak mau teman saya pun juga tahu gitu bahwa keadaan saya tuh sebenarnya seperti itu. Nah itu Miss Mary itu dalam kesendiriannya itu selama berapa lama? Apa nggak ada teman dekat atau yang mungkin bisa saling curhat atau saling melengkapi gitu? Iya. Nah inilah mungkin salah satu hal yang saya selalu percaya ya, di kesulitan apapun juga dalam hidup itu pasti Tuhan selalu akan mengirimkan penolongnya. Ya mungkin kayak ketika saya nggak akhirnya kuliah di Jakarta, akhirnya Tuhan mengirimkan replacement-nya, ternyata saya bisa kuliah di Singapura gitu kan. Dan ketika akhirnya waktu itu saya hidup susah, ya Tuhan mengirimkan malaikat terbaiknya yang sekarang menjadi suami saya. Dan itu ketemunya di Singapura, di NTU. Itu di tahun pertama atau kedua? Tahun pertama. Di tahun pertama. Akhir mau tahun pertama. Berarti akhir 98 ya? Akhir 98 mau ke 99, berarti akhir 98 mau ke 99. Betul. Jadi sudah ada teman yang selalu bisa mendampingi dong ya. Tapi itu juga ketemunya itu miracle banget sih Pak Hermanto, nggak pernah nyangka. Sama-sama kuliah di Nanyang University. Sama-sama kuliah, tapi sebenarnya kita nggak pernah ketemu, benar-benar ketemu kayak teman kuliah, karena kan tempat kuliah saya dan dia kan juga jauh berbeda. Saya teknik elektro itu di ujung south, sedangkan Pak Alfa suami saya itu di teknik mesin gitu, di ujungnya satu lagi di utara, saya di selatan gitu. Jadi kita nggak pernah ketemu. Ketemunya adalah di acara keagamaan sih. Jadi di gereja. Bukan acara gereja tapi acara keagamaan persekutuan di kampus. Nah jadi waktu itu singkat cerita kan saya lagi biasa kan suka datang ke acara-acara di kampus kan. Terus waktu itu kebetulan memang saya lagi karena jauh dari orang tua, jadi mungkin saya benar-benar ingin mendekatkan ke Tuhan. Jadi saya benar-benar pengen tahu dan pencari tahu gitu tentang iman saya. Jadi ketika pas lagi di tempat kampus ada acara selebaran, ditulis mau nggak kamu pendalaman iman gitu. Terus akhirnya udah saya pikir saya datang. Saya pikir kan karena acaranya itu disebar di seluruh kampus, harusnya kan ada ribuan orang, at least ratusan lah mungkin yang mencari Tuhan gitu kan. Tapi ternyata nggak ada yang datang. Pas lagi saya datang ke sana, cuma ada
satu pengajarnya sama ada satu cowok yang lagi duduk di situ, nggak ada lagi orang lain. Saya pikir ini acara apa gitu kan. Terus ketika disitulah saya kenalan dan saya baru tahu bahwa ternyata yang cowok itu orang Indonesia juga. Oke, dan sama-sama susah juga ternyata. Dan akhirnya disitulah saya pertama kali kenal dengan Alpha. Gitu. Wah, ini namanya jodoh ini. Jodoh. Nggak pernah. Diketemukan secara miracle gitu ya. Betul. Tapi disitulah mungkin akhirnya karena ketika kita men-sharekan kesulitan kita bersama gitu, saya merasa bahwa saya nggak sendiri. Dan ya disitulah kita mulai men-share mimpi-mimpi kita. Karena kan kalau kita melihat keadaan kiri kanan, semuanya masih banyak keterbatasan kan. Jadi salah satu cara untuk membuat kita semangat ya selalu melihat ke depan dan membayangkan aja gitu nanti kita pengen jadi apa, pengen punya apa gitu, mau ngapain gitu. Jadi itu sih yang juga memberikan saya harapan untuk. Termasuk sharing masih punya hutang 40.000 Singapura dolar dong. Iya. Waktu itu sudah utang dong. Udah. Dia juga punya utang, tapi utang saya lebih banyak. Jadi 40.000 itu khusus Miss Mary aja ya? Saya doang. Pak Alpha belum dihitung ya? Pak Alpha nggak dihitung. Karena waktu itu soalnya dari NTU itu memberikan student loan. Tapi student loan itu cuma terbatas kayak cuma $27.000 aja gitu. Sisanya itu ada yang namanya kayak tuition fee grant atau tambahan di mana itu dikasih uang saku dan seterusnya. Jadi saya ambil semuanya. Pokoknya yang bisa saya hutangin saat itu dan saya uangnya hutangin. itu kan juga untuk membayar sekolah dan juga asrama kan? Betul. Jadi uangnya tuh bukan dikasih ke kita tapi ya buat dibayar ke sekolahnya juga gitu. Tapi ya disitulah awal mulanya. Iya. Tapi bersyukur sih karena seringkali kan kalau kita mengingat kembali apa yang sudah kita pernah lalui, ya kita jadi lebih meng-appreciate apa yang kita miliki sekarang kan. Jadi sejak saat itu selalu berkomunikasi ya. Berarti semakin lama semakin dekat. Betul. Jadi dia juga waktu itu ngajarin saya Bible study. Usianya mirip dong ya? Sama. Kita sama-sama seumur tahun 80 juga lahirnya gitu. Dan dia tuh suka banget baca buku. Jadi Alpha tuh benar-benar pencinta buku banget. Jadi dia baca buku 1 minggu 1 buku gitu. Jadi dari situlah akhirnya saya juga lebih punya ketertarikan untuk baca buku, punya ketertarikan untuk tahu lebih tentang personal development gitu. Bahkan ketika pertama kali saya tahu tentang Anthony Robbins atau buku Think and Grow Rich itu juga semuanya dari Alpha duluan yang pertama kali tahu. Gitu. Jadi awalnya ya dari situlah kita bertumbuh dan membangun mimpi kita bersama. Jadi waktu ikut training Anthony Robbins pada tahun 2001 itu juga bersama ya? Itu bersama. Iya, itu juga another milestones ya di hidup saya dan Alpha yang akhirnya mengubah segalanya juga. Dari seminar itu jadi bisa memberi inspirasi gitu. Dari seminar itu saya jadi punya keberanian untuk take action and unleash the power within kan seperti katanya. Dan punya keberanian untuk apa ya, bukan hanya punya mimpi, karena sebelum itu, kalau itu kan tahun 2001 ya Pak Hermanto. Ya, jadi kalau misalnya mimpinya Mary Riana kan berawal ketika saya ulang tahun ke-20, mimpi $1 juta. Jadi waktu itu kan sebenarnya tahun 2000. Nah, jadi sebelum ikut seminar sudah punya mimpi dulu? Sudah punya mimpi, pokoknya saya pengen jadi orang sukses, saya pengen bayar hutang, saya percaya bahwa masa depan saya jauh lebih baik daripada keadaan saya pada saat itu, gitu. Dan saya janji suatu saat nanti, kalau saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses, gitu. Jadi itu tahun 2000, ulang tahun ke-20. Nah, terus 1 tahun kemudian, terus terang belum ada hal yang luar biasa yang terjadi dalam hidup saya sih. Bukan berarti kalau kita punya mimpi terus tiba-tiba semuanya jadi gampang gitu kan. Enggak gitu. Bahkan sebenarnya banyak juga kegagalan-kegagalannya. Nah, sampai ketika saya datang ke acaranya Tony Robbins, ya disitulah saya kembali dikuatkan bahwa oke, memang bagus kita harus punya mimpi, tapi at least on top of that ya kita harus take massive action, kita harus berani, kita harus ya ada banyak hal lah. Dan disitulah salah satu triggernya yang membuat saya men-shift cara mindset saya, cara berpikir saya, limiting belief saya gitu. Karena mungkin pada saat itu saya udah punya mimpi, tapi masih banyak limiting belief yang mengganggu saya dan menghambat saya untuk maju. Yang membuat Miss Mary bisa mempunyai mimpi di usia 20 itu apa? Mungkin, kan pasti ada turning point-nya ya. Nggak tahu pernah ada kejadian apa begitu ya? Kejadiannya di hari itu juga sih Pak Hermanto, karena ulang tahun itu di ulang tahunnya Miss Mary. Iya, karena ulang tahun itu buat saya
itu selalu menjadi ritual yang apa ya, kebiasaan yang memang selalu saya hargai. Jadi walaupun saya bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, tapi kalau setiap ulang tahun tuh saya ingat banget selalu dirayain sama orang tua. Mama bikin kue sendiri, nggak beli kue, bikin kue sendiri gitu kan. Terus kita dekorate bareng, terus kasih hadiah gitu. Jadi selalu dirayakan gitu, dan walaupun sederhana tapi selalu bersama gitu. Jadi ketika waktu itu saya ulang tahun ke-20, saya masih ingat banget, pagi-pagi tuh saya harus bangun karena saya waktu itu udah mulai kerja, saya mau cari kerjaan, jadi waktu itu saya bagiin brosur. Jadi saya ingat banget di hari saya ulang tahun, pagi-pagi saya berdiri di Tanjung Pagar, itu bagiin brosur. Dan saya ngerasa di tengah begitu banyak keramaian, itu kan orang lalu lalang karena mau ke kantor kan. Saya merasa di tengah begitu banyak keramaian kok saya merasa sendiri gitu. Saya merasa kayak nggak punya siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi di saat itulah pas lagi saya bagiin brosur, terus tiba-tiba aja saya nangis kayak nggak apa-apa. Jadi dan saya ngerasa aneh aja gitu. Mungkin orang yang waktu itu nerima brosur dari saya juga mungkin berpikir ini orang saking sedihnya bagiin brosur kok sampai nangis. Tapi saya masih inget banget, ya dengan lincahnya saya bagiin brosur, tapi saya merasa sepi, saya merasa sendiri, saya merasa nggak bisa apa-apa gitu. Nah dan disitulah akhirnya dari sejak pagi itu seharian saya benar-benar merenung gitu, mau jadi apa sih, apakah saya harus terus-menerus seperti ini gitu. Dan di malam itulah saya benar-benar berhenti, saya nggak mau lagi mengasihani diri saya sendiri. Kalau selama ini saya selalu kasihan ya, memang gini nasib saya, memang seperti ini keadaannya gitu. Tapi malam itu saya bertekad, saya nggak mau lagi menyalahkan keadaan, saya nggak mau lagi mengasihani diri saya sendiri. Saya percaya bahwa masa depan saya jauh lebih baik. Saya percaya bahwa saya benar-benar bisa bayar hutang, saya bisa membahagiakan orang tua saya gitu, saya bisa bersama mereka lagi gitu. Dan akhirnya itulah malam itu di saat saya ulang tahun ke-20, ya saya bertekad dan saya berjanji, pokoknya saya harus sukses. Luar biasa sekali. Saya harus sukses. Jadi sobat sukses, di usia Miss Mary yang ke-20 ya, dengan begitu banyaknya cobaan-cobaan hidup ya, kuliah tapi dengan uang saku yang sangat minim untuk bisa hidup ya, itu memang benar-benar satu beban yang luar biasa. Apalagi masih ada hutang ya, masih ada hutang di benaknya. Jadi punya satu keberanian untuk bermimpi besar, dan akhirnya Miss Mary tidak mengasihani diri sendiri. Nah itu yang paling penting. Jadi bagaimana dengan diri sendiri itu bisa merubah nasibnya ya. Karena Miss Mary sudah memberi inspirasi ke banyak sekali milenial di Indonesia ya, khususnya ya. Banyak yang cuman bermimpi, habis itu tidak melakukan apa-apa, ya percuma dong ya. Betul. Tapi memang mungkin kalau saya lihat balik ya, dan saya flashback lagi, pada saat itu mungkin saya nggak ngerti yang namanya passion. Gitu kan, kalau anak muda sekarang kan mereka bilang, wah follow your passion gitu kan. Kamu tahu apa yang kamu bisa, yang kamu suka. Pada saat itu saya nggak ngerti yang namanya passion. Yang saya tahu begitu saya lulus kuliah, pokoknya saya pengen bayar hutang, saya mau bekerja keras gitu, saya benar-benar serius gitu, ingin mengubah hidup saya dan mewujudkan mimpi kita bersama gitu. Jadi waktu itu ya saya sama Alfa ya, kita benar-benar pokoknya apapun juga asalkan pekerjaan itu halal, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi dan itulah yang akhirnya membuat kita berhasil dapat $1 juta lah dan seterusnya gitu. Bukan karena udah tahu passionnya apa, sama sekali saat itu sama sekali nggak tahu. Yang penting kita pengen jadi orang sukses gitu. Kita pengen buktikan bahwa kerja keras itu membuahkan hasil, dan orang yang bekerja keras bisa menciptakan keberuntungan bagi dirinya sendiri gitu. Dan waktu di usia 20 tahun itu Miss Mary sudah ekstrovert atau masih introvert nih? Saya ekstrovert sebenarnya kan. Sudah ekstrovert, tapi waktu itu saya termasuk orang yang mungkin nggak punya high confidence ya. Saya selalu mendoubt. Makanya tadi saya bilang tentang limiting belief, itu saya selalu mendoubt tentang diri saya sendiri. Saya selalu berpikir bahwa kamu cuma bisa mimpi doang gitu kan, nggak ada mimpinya yang tercapai gitu. Kamu lemah, dan jadi saya selalu merasa inferior pada saat itu gitu. Dan itulah ya saya juga satu hal yang saya syukuri, bahwa ya
untuk bisa memiliki pendamping, seseorang yang bisa mengingatkan bahwa kita berharga, bahwa kita punya kelebihan, bahwa kita mampu gitu. Dan akhirnya ya itu sih, saling melengkapi dan menyemangati. Betul. Iya. Jadi setelah Miss Mary membagi brosur itu selama berapa lama ya? Nggak lama kan ya? Bagi brosur itu sampai begitu saya mau lulus juga masih kadang-kadang bekerja bagi brosur. Jadi dari itu masa-masa kuliah sih sebenarnya. Bagi brosur, kerja di toko bunga, banquet, di pelayan restoran gitu. Jadi itu kerja-kerja serabutan lah di masa-masa kuliah. Tapi justru secara tidak sadar itu justru menempa Miss Mary lebih tough ya. Lebih tahan banting, lebih punya kerendahan hati dan gak gengsian untuk mengerjakan pekerjaan dan untuk bekerja keras gitu. Jadi benar-benar bisa merasakan ya, mulai kerja dari bawah gitu ya. Baru mungkin ketika umur 27-28an tahunan lah. Ketika sudah berhasil, barulah di situ akhirnya saya dan Pak Alfa benar-benar menemukan yang namanya passion. Baru di situ saya benar-benar mengeksplor bahwa ternyata kita punya talenta, apa sih passionnya, dan kalau boleh bisa pilih dan punya pilihan dan punya kesempatan untuk memilih, ya barulah kita bisa punya luxury untuk memilih sesuai dengan yang kita mau. Waktu belum punya apa-apa mah kita nggak punya pilihan kan, nggak boleh jadi orang pilih-pilih, apapun juga pasti dikerjakan. Loh, Miss Mary berarti waktu setelah ikut Anthony Robbins punya seminar itu ada switching pekerjaan. Waktu Tony Robbins seminar itu kan sebenarnya saya masih tingkat 3. Belum lulusnya tahun 2002. Jadi itu juga hasil uang magang. Jadi di tingkat 3 Pak Hermanto kan ada kerja magang. Jadi kerja magang selama 6 bulan. 6 bulan hanya untuk ikut seminar. Dan hasil uang kerja 6 bulan, akhirnya saya pikir waktu itu kan ternyata ada Tony Robbins dan itu kan nggak murah. Nggak murah. Harga yang paling murah, waktu itu kita tanya, harga paling murah berapa? 1.250 Singapura dolar. Dia bilang, saya student, ada nggak harga pelajar? Nggak ada, itu yang paling murah. Itu juga duduknya di general, paling ujung. Padahal itu tahun 2001. Tahun 2001. 1.250 dolar Singapura itu benar mahal sekali. Dan 3 hari ya? 4 hari kalau nggak salah. 4 hari. Dan untuk memutuskan untuk membayar tiket itu pun juga butuh waduh, bener nggak ya? Jadi itu uang hasil magang selama 6 bulan. Masih ada uangnya, ya udah akhirnya. Dan Miss Mary waktu itu bisa foto dengan Anthony Robbins kan? Iya. Gimana caranya kok bisa foto? kan duduk di belakang sendiri kan? Nggak ada kesempatan kan ya? Iya. Yang ikut bisa kurang lebih 5.000 itu ya di sana ya. Betul. Itu sih juga mungkin salah satu triggernya Pak Hermanto. Jadi ketika saya datang ke Tony Robbins itu kondisi saya sebenarnya saya belum siapa-siapa. Masih remaja. Benar, masih anak muda yang cuma punya mimpi tapi belum ada wujud nyatanya gitu. Jadi ketika saya datang ke sana, terus saya dengar Tony Robbins di depan. Pak Hermanto pasti udah pernah ikut Tony Robbins ya. Saya udah lihat Tony Robbins dengan semangatnya bilang, "Wah, kamu bisa, percaya, you have the power," gitu kan. Anything, apapun juga yang kamu inginkan, kamu bisa. Gitu. Dan saya jadi menggebu-gebu gitu. Jadi saya pikir, "Wow, masa sih? Kayaknya bener nih." Dan saya menantang dia. Jadi dalam hati saya pikir saya udah bosen mimpi-mimpi terus, tapi apa nyatanya gitu. Dan pada saat itu mulai terbangkitkan lagi, akhirnya saya bilang oke, Tony Robbins, kalau kamu bilang apapun juga yang saya mau saya pasti bisa dapatkan, saya pengen foto sama kamu. Dalam hati saya bilang gitu. Pokoknya saya bilang oke, kalau gitu saya pengen foto sama kamu. Kenapa? Karena pada saat itu saya tahu Tony Robbins tuh nggak pernah punya sesi foto session. Hanya khusus VIP. Gak ada. Itu pun juga di batch berikutnya kan. Tapi kan dia bilang apapun bisa, ya kan? Dan saya percaya. Saya bilang oke, saya pengen buktikan. Dan dia bilang take action. Jadi saat itu juga saya pikir oke, kalau gitu saya akan buktikan saya bisa foto sama kamu. Dan akhirnya saya lari ke depan. Ke panggung. Saya lari ke panggung. Jadi itu pas lagi acara Tony Robbins masih masih ngomong di depan. Masih semua orang lagi pada duduk, jadi saya tiba-tiba terdorong, saya nggak tahu, tiba-tiba saya punya keberanian untuk berdiri dari kursi saya dan saya lari ke panggung. Bersama dengan Pak Alfa juga? Sendiri. Sendiri? Itu nggak ada yang tahu, itu cuma di pikiran saya, jadi itu nggak ada yang tahu. Pak, saya nggak kasih tau Pak Alfa kita ke depan, nggak. Jadi saya lari ke depan mau foto sama dia kan.
Terus ya nggak mungkin lah ya, akhirnya saya di stop sama bodyguard. Bener, di stop sama bodyguard karena dia pikir ini orang gila mana tiba-tiba datang lari gitu kan bahaya kan, mengganggu. Dan akhirnya saya di stop sama bodyguardnya. Terus semakin di stop itu saya semakin penasaran, emosi Pak, karena saya ngerasa ini kayak hidup saya gitu. Saya pengen banyak hal tapi kok selalu terhalang gitu, selalu kok nggak bisa, selalu dihalang. Jadi semakin saya di stop semakin saya jadi emosional gitu. Terus akhirnya dia bilang, kamu mau ngapain? Saya harus foto sama dia, saya harus foto sama dia gitu kan saya bilang. Dan akhirnya karena situasi waktu itu udah saya cukup emosional, dan karena mungkin orang di tamu di depan kan udah pada ngeliatin, takutnya ada kegaduhan. Akhirnya saya dibawa ke samping. Saya diketemuin dengan ketua bodyguardnya. Dan ketua bodyguardnya ternyata nggak sesangar yang bodyguard yang di depan ya. Ketua bodyguardnya agak lebih pendek lah untuk ukuran bule gitu, hampir tinggi dengan saya. Dan dia bilang sama saya, dan dia tenang gitu. Dia bilang, kamu kenapa? Saya ceritain, seumur hidup saya nggak pernah berhasil. Saya punya mimpi, tapi saya nggak bisa mewujudkan mimpi itu. Dan saya bersyukur saya ada di sini. Tony Robbins bilang saya bisa, dan saya ingin buktikan. Kalau kali ini saya gagal lagi, berarti yang saya katakan benar, yang Tony Robbins katakan salah gitu. Berarti mimpi itu nggak semuanya bisa berhasil. Saya pengen foto sama dia. Terus ketua bodyguard itu bilang, oke, saya akan membantu kamu untuk mewujudkan mimpi itu, tapi nggak sekarang. Karena kamu lihat sendiri, Tony Robbins lagi ngomong di depan. Gak mungkin dong saya memperbolehkan kamu naik ke depan untuk foto sama dia gitu kan. Gak mungkin, oke? Tapi kamu percaya sama saya. Oke, nanti sekarang kamu kembali ke tempat duduk kamu. Terus tempat duduk kamu di mana? Saya bilang di ujung aja kan, jauh sekali. Gak apa, kamu balik ke sana perlahan-pelan ya, jangan lari-lari. Nanti saya kasih cue. Dia bilang nanti setelah ini Tony Robbins akan memunculkan sebuah video. Dia kasih tahu videonya seperti ini. Nah, kalau begitu ada video itu muncul, kamu ketemu lagi, kamu jalan lagi ke depan, tapi juga jangan lari, kamu jalan aja pelan-pelan ke depan, ke tempat ini lagi. Saya akan menunggu kamu di sini untuk memperbolehkan kamu ngajak kamu foto dengan Tony Robbins. Gitu. Itu yang dia bilang ke saya. Dan somehow saya percaya gitu. Saya sama omongannya dia, dan saya jadi tenang dan saya percaya, dan akhirnya ya udah saya balik ke tempat duduk saya. Terus baru itu Pak Alvan, kamu dari mana? Nanti saya ceritain gitu, pokoknya tenang aja. Dan ternyata benar Pak Hermanto, ternyata sesuai seperti yang dia bilang. Jadi dia ada putaran sebuah video yang persis seperti deskripsinya, dan saya tahu oke, ini videonya. Ya udah, akhirnya saya jalan ke bawah, saya ajak Alva juga di situ. Dan akhirnya benar orangnya ada di situ, dan orangnya menunggu saya, dan akhirnya dia memperbolehkan saya untuk foto dengan Tony Robbins. Ya, dan disitulah for the first time in my life I truly believe bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan gitu. Kalau kita gigih, kalau kita nggak menyerah dengan hambatan, kalau kita sungguh-sungguh gitu, dan kita menunjukkan kesungguhan kita, orang juga pasti percaya gitu, dan orang pasti akan membantu mewujudkan itu gitu. Jadi mungkin itu hanya sebuah foto, tapi setiap kali saya ngeliat foto itu, dan setiap kali saya gagal, ya saya selalu ingat sih bahwa nggak ada mimpi yang ketinggian, yang ada hanyalah niat yang kerendahan. Ya, itu dengan sih. Perjuangan, Dan perjuangan semuanya pasti bisa. Pasti bisa. Iya. Thank you sudah mengingatkan memori itu. Iya. Jadi Miss Mary setelah training yang tentunya sangat-sangat bisa merubah mindset ya, itu Miss Mary melanjutkan kuliah dong? Waktu itu kan tingkat 3, mau masuk ke tingkat 4, mau lulus ke tingkat 4, tetap lanjut kuliah. Tapi mindset saya sudah berubah, apalagi Alva kan juga benar-benar orangnya sangat visioner ya. Dia selalu lebih memperkenalkan saya tentang bisnis. Karena dulu dia pengennya kuliah bisnis sebenarnya. Cuma karena kerusuhan, dulu dia sebenarnya pengennya ke Amerika. Sekolah bisnis di sana, tapi karena kerusuhan akhirnya ke Singapura dan ambilnya teknik mesin. Tapi itu blessing ya, karena kalau nggak ada kerusuhan kan saya nggak mungkin juga ketemu dengan beliau. Dan akhirnya ya udah tingkat 4 saya kuliah, melanjutkan kuliah saya. Kuliahnya tetap teknik elektro karena saya punya komitmen untuk menyelesaikan apa yang saya mulai. Tapi di sela-sela kuliah itu saya selalu menyempatkan diri untuk ikut seminar bisnis. Kan di
seberang kampus saya kan kampus Nanyang Business School tuh, persis sebelah-sebelahan. Dan kampus bisnis kan biasanya suka ada acara mengundang entrepreneur, ada business competition, dan akhirnya udah jadi saya tetap kuliah teknik elektro tapi ekstrakurikulernya bisnis. Jadi ketemu dengan banyak orang ya. Ketemu dengan banyak bisa orang. Punya networking juga dong. Betul, dan mengeksplor banyak hal juga dan mencoba banyak hal gitu. Walaupun memang nggak mudah ya kan, bukan berarti kita punya ide bisnis langsung tiba-tiba berhasil juga. Kalau dulu ketika belum sukses, saya ikut yang Unleash the Power Within. Dan akhirnya ketika berhasil dapat $1 juta dan sukses, ada momen di hidup saya di mana saya ngerasa kok kayaknya lebih semangatan dulu gitu ketika belum sukses dibandingkan ketika sudah berhasil gitu. Dan barulah disitulah saya mencari tahu yang namanya destiny, yang namanya fulfillment, yang namanya purpose in life.